Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Video ini akan menjelaskan mengenai soal dan juga pembahasan mengenai TWK, tes wawasan kebangsaan, digunakan untuk seleksi CPNS maupun seleksi sekolah kedinasan. Dan materi sehari ini adalah NKRI 5, part 5 ya maksudnya, karena part 1 sampai part 4-nya sudah diupload, kamu boleh cek di video Media Belajar Indonesia sebelum ini, oke? Seperti biasa, di sini ada soal dan juga nanti kita akan menjelaskan pembahasannya seperti apa. Kita jawab bareng-bareng pilihan yang tepat, jawabannya yang tepat itu yang mana. Di soal yang pertama, tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea. Ini soal dasar, kalau kamu nggak tahu itu kebangetan. Alinea dalam pembukaan itu hanya ada 4. Oke. Jadi kalau kamu jawab yang kelima itu otomatis salah. A1, B2, C3, D4 atau E5. 5 salah ya. Pembukaan Undang-Undang 45 terdiri dari 4 alinea. Alinea pertama itu menjelaskan bahwa kemerdekaan adalah kodrat. Pembukaan bahwa sungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan bla 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 itu merupakan pengertian dari atau kesimpulannya adalah kemerdekaan adalah kodrat. Sedangkan alinea kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia. Itu disebut dengan cita-cita bangsa Indonesia. Alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur, itu dan selanjutnya itu merupakan nilai religi atau nilai religius, ya karena ada Allahnya. Sedangkan alinea keempat atau alinea terakhir itu merupakan isinya tujuan negara dan juga dasar negara. Yang ditanya tujuan negara, jadi jawabannya adalah alinea keempat. Pintar, oke? Next, kita ke soal selanjutnya, soal nomor 2. Sabar untuk tes CPNS, tes TWK, tes wawasan kebangsaan untuk CPNS maupun sekolah kedinasan. Soalnya adalah seperti yang telah disepakati dalam Hukum Laut Internasional tahun 1982 sebagai negara kepulauan berciri Nusantara. Wilayah perairan Indonesia meliputi Hukum Laut Internasional ya, UNCLOS, United Nations Convention Law of the Sea. A. Batas laut, batas geomorfologis, dan batas geopolitik. Salah, wilayah perairan yang ditanya. B. Batas laut kontinen, batas geopolitik, dan batas zona ekonomi eksklusif. Ada yang benar, ada yang salah ya. C. Batas laut teritorial, batas laut kontinen, dan batas ZEE atau zona ekonomi eksklusif. Atau C. Batas geomorfologis, batas landasan kontinen, batas geopolitik. Atau E. Batas garis dasar pantai, batas teritorial, dan zona ekonomi eksklusif. Kalau bingung kayak gini tuh jawabannya dicoret aja gitu. Kita eliminasi. Kalau ada geopolitiknya pasti salah. Geopolitik di ini ada salah. Sorry. Terus di D juga ada geopolitik, berarti salah. Berarti jawabannya bukan A, bukan B, bukan D. Jadi sisa C sama D. Apa ada batas garis dasar pantai atau batas laut teritorial? Apakah ada batas landasan kontinen? Kalau ZEE itu pasti ada, dan batas teritorial. Jawabannya yang C. Jadi wilayah perairan Indonesia itu terdiri dari 3 hal. Batas laut teritorial, landasan kontinen, dan juga ZEE. Penjelasannya seperti ini. Oke. Laut teritorial. Teritorial itu artinya wilayah, ya. Wilayah atau kawasan. Itu merupakan 12 mil laut dari garis pangkal pulau. Batas kedaulatannya penuh atas udara, dasar laut, dan tanah di bawahnya. Batas teritorialnya dengan negara tetangga. Itu laut teritorial. Sedangkan ZEE itu adalah maksimal 200 mil laut dari garis pangkal pulau. Maksimal.
Haknya berdaulat untuk eksplor, eksploitasi, dan konservasi sumber daya alam, terutama untuk perikanan, karena laut ya. Kapal asing bebas lewat, tapi pemanfaatnya sesuai dengan izin Indonesia. Makanya kalau dia nangkep ikan di perairan Indonesia, Indonesia kalau zamannya Susi dulu ditenggelamin itu boleh, karena sesuai izin kan. Batas ZEE dengan negara tetangga kalau Indonesia berbatasan dengan Filipina dan juga Australia. Landasan kontinen itu yang di bawah ya. Kalau ini teritorial. Nih, ini pantai. Oke. Ini teritorial sampai sini. Terus ZEE dari sini sampai sini selebar 200 mil, sejauh 200 mil itu dinamain ZEE. Kalau teritorial cuma nyampe sini 12 mil aja. Sedangkan landasan kontinen ini kan pantai ya. Turun ke bawah. Laut itu kan bawahnya tanah, itu kontinen namanya. Jaraknya adalah 200 mil laut dari garis pangkal pulau, berupa dasar laut dan tanah di bawahnya di luar laut teritorial. Hak berdaulat, eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan mineral, biasanya itu yang ada di dasar laut. Dan kapal asing bebas lewat, tapi pemanfaatan landas kontinen itu sesuai dengan izin Indonesia. Batas landas kontinen dengan negara tetangga itu ada Papua Nugini, Australia, Vietnam, Malaysia, Thailand, dan India. Jadi ngerti ya. Kontinen yang di bawah yang ada mineralnya, laut teritorial yang 12 mil, ZEE dari pangkal sampai dengan jarak 200 mil. Ini sumbernya dari Kata Data Indonesia. Terima kasih Kata Data. Oke, sudah jelas, kita ke next soal. Kapankah Indonesia berubah haluan ke negara serikat? 18 Agustus 45 sampai dengan 27 Desember 49. Pertama Indonesia merdeka ya, tanggal 17 Agustus 45 kan. Gak mungkin kita berubahnya yang A. B. 27 Desember 49 sampai dengan 17 Agustus 50. C. 17 Agustus 50 sampai dengan 5 Juli 59. Atau D. 1 Maret 1949. Atau E. 11 Maret 66. Enggak ya. Nih. Kita berubah ke serikat, kita lihat konstitusi yang digunain. Kalau dulu konstitusi itu hukum ini tertulis maupun tidak tertulis. Kalau di Indonesia hukum tertulis aja yang diakui konstitusi. Konstitusinya berubah, berarti bentuk negaranya berubah. Konstitusi yang pertama dinamakan Undang-Undang Dasar 45. Sorry, ini 18 Agustus bukan 28. Ini 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 49 Undang-Undang UUD 1945. Berarti bentuk negaranya adalah NKRI. NKRI ya. Yang B, Konstitusi Republik Indonesia Serikat ke negara serikat kan, berarti konstitusinya juga konstitusi RIS. Tanggalnya 27 Desember 49 sampai dengan 17 Agustus 50. Ada nggak? Ada yang B. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Next soal. Oh my god. Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 menegaskan bahwa Indonesia merupakan suatu kesatuan wilayah Nusantara. Laut bukan lagi sebagai pemisah, tapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Prinsip ini ditegaskan melalui A. Dekret Presiden 5 Juli 59. Ini tahun aja 57, 59, deket sih kayak gitu. Tapi Dekret Presiden itu penegasan kembali bahwa Indonesia Serikat, Republik Indonesia Serikat itu telah bubar. Jadi nggak ngomongin laut. Oke, nggak ngomongin laut ya di dekret. Yang B,
Yang B, Super Semar. Super Semar merupakan singkatan Surat Perintah 11 Maret 66. Dia nggak ngomongin tentang laut. Ini adalah pemindahan kekuasaan secara langsung dari Bapak Insinyur Soekarno ke Bapak Haji Muhammad Soeharto. Atau kita ganti presiden. Yang C, keputusan presiden. Nggak dijelasin keputusan presiden yang mana. Keputusan presiden tuh nggak cuma satu. Keputusan presiden atau kepres itu banyak, nggak cuma satu, jadi nggak jelas. Yang D, Perpu nomor 4, nggak tahu ya, tahunnya 60 nih. Atau E, TAP MPR tentang referendum, bukan. Di sini juga nggak jelasin nomor berapa. Jadi sisa satu, jadi jawabannya yang D. Di sini dijelasin. Menjelaskan Perpu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 4 garing PRP garing 1960 menjelaskan tentang perairan Indonesia. Laut masuk ya. Referendum adalah suatu proses pemungutan suara semesta untuk mengambil sebuah keputusan, terutama keputusan politik yang mempengaruhi suatu negara. Enggak ya, enggak ada hubungannya sama laut. Jadi jawabannya yang D. Oke, jelas. Kita ke soal selanjutnya. Untuk TWK, CPNS maupun sekolah kedinasan, berikut ini adalah organisasi-organisasi yang turut andil pada masa pergerakan nasional Indonesia. Yang diketuai oleh Haji Samanhudi adalah A. Budi Utomo, B. Serikat Dagang Islam, C. Serikat Islam, D. Muhammadiyah, atau E. Perhimpunan Indonesia. Budi Utomo yang A itu lahir pada 20 Mei 1908, diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Pendirinya Dr. Sutomo dan Dr. Wahidin Sudirohusodo, banyak yang pendirinya, dan para mahasiswa sekolah Stovia. Sedangkan Serikat Dagang Islam itu pendirinya adalah Haji Samanhudi. Serikat Dagang Islam itu 1911 ya, November 1911. Serikat Islam pendirinya adalah Haji Omar Said, ketuanya bukan pendirinya. Serikat Islam ketuanya adalah Haji Omar Said Cokro Aminoto, sedangkan Muhammadiyah merupakan Ahmad Dahlan, dan PI Perhimpunan Indonesia itu pendirinya Sultan Kesayangan Indonesia Ferry Nijing. Gimana ya bahasanya, susah. Intinya Perhimpunan Indonesia itu nggak didirikan di Indonesia, didirikannya di Belanda oleh orang-orang Indonesia yang saat itu kedudukannya ada di Belanda. Biasanya mereka statusnya adalah mahasiswa. Tokohnya adalah Sultan Kesayangan, tapi pada 1926 Muhammad Hatta diangkat menjadi Ketua Perhimpunan Indonesia atau Indonesia Ferry Nijing. Bacanya gitu benar ya? Oke, Muhammad Hatta juga satu-satunya orang yang bisa pernah terpilih 6 kali berturut-turut di PI ini. Haji Samanhudi berarti yang B, Serikat Dagang Islam. Oke. Pengusaha batik asal Solo, Haji Samanhudi. Soal selanjutnya, untuk TWK CPNS, Sekolah Kedinasan maupun CPNS, di bawah ini adalah organisasi-organisasi separatis yang merupakan ancaman dalam disintegrasi bangsa. Integrasi itu kan persatuan. Bersatu, disintegrasi berarti merusak persatuan dan kesatuan. Kecuali apa? A. PKI. PKI itu Partai Komunis Indonesia. B. DITII. DITII merupakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. C. APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. RMS, Republik Maluku Selatan. Yang E. KAMI, Satuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Ya. Nih, di sini dijelaskan bahwa PKI atau Partai Komunis Indonesia merupakan partai komunis non-penguasa terbesar di dunia setelah Uni Soviet. Uni Soviet itu Rusia ya, dan Tiongkok. Yang pada akhirnya dihancurkan pada tahun 1965 dan dinyatakan sebagai partai terlarang pada tahun berikutnya di Indonesia ya. Komunis di Indonesia itu terlarang karena dibawa oleh PKI. PKI kenapa? Cari tahu aja kisahnya gimana. Oke. Intinya separatis atau enggak termasuk ya. Berarti kalau di sini konteksnya PKI merupakan separatis.
Karena separatis itu adalah suatu perkumpulan atau suatu kelompok yang ingin memisahkan diri dari negara yang sudah merdeka. B. DITI merupakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia adalah mendirikan negara dengan dasar syariat Islam di Indonesia, negara dalam negara. Itu kan nggak boleh ya. Namun setiap daerah juga memiliki tujuan khusus sendiri. DITI ini sebagai penolakan atau berdiri karena tidak setujunya atas perjanjian antara Indonesia dengan Belanda, yaitu perjanjian Renville. Itu DITI. APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, adalah milisi dan tentara swasta pro-Belanda yang didirikan pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sedangkan RMS itu adalah Republik Maluku Selatan. Pemberontakan yang dilakukan oleh RMS ini yang ingin memisahkan diri dari wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Benar ya, dia separatis karena memisahkan diri. Sedangkan kami atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia yang dibentuk setelah peristiwa G30 SPKI, Gerakan 30 September oleh PKI sebagai gerakan di kalangan mahasiswa yang menuntut pembubaran PKI dan ormas-ormasnya serta pengadilan terhadap Presiden Soekarno yang dituduh terlibat dalam G30 SPKI. Jadi yang bukan merupakan ancaman adalah yang E, kami. Oke. Udah sekian dulu. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.